Hey, she say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moses Sabelar Darmoputro dari 11 MIPA 2 dengan nomor absen 21. Selamat siang teman-teman semua, masih pada semangat belajar kan? Nah, jadi saya pada hari ini akan menemani kalian dengan membahas materi tentang menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Nah, dari materi ini kita lebih sering dalam menggunakan kurva. Yang lebih tepatnya adalah kurva BEP atau break even point. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kurva BEP. Jadi, kurva BEP itu merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual. Itu dapat kita simpulkan pada sumbu X, dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya yang kita simpulkan pada sumbu Y. Nah, jadi BEP ini terjadi jika pendapatan dari penjualan atau yang biasa kita singkat dengan TR berada pada titik keseimbangan dengan total biaya atau yang dapat biasa kita sebut adalah TC. Sedangkan biaya tetapnya atau FC adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Nah, jadi dalam BEP ini dapat kita temukan juga loh di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pada bidang perusahaan atau bidang ekonomi lainnya, perusahaan kecil maupun besar pasti menggunakan kurva BEP ini dengan tujuan mencapai keseimbangan. Nah, seperti ini teman-teman gambar dari kurva BEP. Dengan keterangan TR adalah total revenue atau penerimaan, Q itu quantities atau produksi, FC itu fixed cost atau dalam bahasa Indonesianya biaya tetap, terus VC itu variable cost atau biaya variabel, dengan TC adalah total cost atau total biaya, dan BEP itu break even point atau dalam disebutnya di titik impas. Di sini juga ada tentang margin of safety, yang dimana margin of safety itu adalah batas kemampuan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain, batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan yang tidak mengakibatkan kerugian. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa margin of safety ini merupakan salah satu metode untuk menyelamatkan suatu perusahaan dari kerugian atau kebangkrutan. Nah, ini bisa kita gunakan, margin of safety ini dapat kita gunakan dalam situasi-situasi yang gawat darurat atau emergency. Ya, di saat ada kerugian mendadak atau tiba-tiba bangkrut dan sebagainya. Nah, BP ini juga dapat dihitung dengan dua metode. Yang pertama, break-even point ini dapat dihitung dalam penjualan dalam bentuk unit. Jadi, break-even point volume produksi menggambarkan produk minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Dengan rumus, BEP unit sama dengan FC per P dikurang VC. Dengan keterangan BEP adalah break even point-nya, Q itu quantities atau produksi, FC itu fixed cost biaya tetap, VC itu variable cost atau biaya variabel, dan P itu harga produk. Yang kedua, dapat kita hitung break even point itu dalam satuan rupiah. Break even point dalam satuan rupiah itu menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Jadi dengan rumus BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per TR. Dengan keterangan BEP yang tadi sama, break even point atau titik impas, TR itu total revenue atau penerimaan, FC itu fixed cost atau biaya tetap, dan VC itu variable cost atau biaya variabel. Nah, lumayan mudah kan dalam menghitung BEP. Dengan dua cara ini, kita dapat dengan mudah menentukan BEP-nya loh, tergantung dari soal ya. Nah, di sini ada soal nih, contoh menghitung break even point. Akan saya bacakan ya.
Rencana penjualan produk kerajinan tahun 2016 meliputi kedua jenis produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Penjualan. Ada di sini nama produknya, produk A, produk B, biaya variabelnya, dan biaya variabel juga ya, biaya variabel produk A dan produk B. Nah, dari atas akan saya bacakan jumlah unitnya dari produk A sampai ke biaya variabel produk B, itu secara berurutan jumlah unitnya. Yang pertama 15.000, yang kedua 10.000, yang ketiga 15.000 lagi, dan keempat 10.000 lagi. Kemudian harga atau unit sama seperti tadi, dari produk A sampai biaya variabel produk B. Harga atau unitnya itu yang pertama Rp1.000, yang kedua Rp750, yang ketiga Rp500, dan yang terakhir Rp300. Dengan total harganya semua, kita tetap hitung dari atas ya. Yang pertama 15 juta rupiah, yang kedua 7.500.000 rupiah, yang ketiga juga sama 7.500.000 rupiah, dan yang terakhir 3 juta rupiah. Dengan biaya tetap keseluruhannya adalah 5 juta rupiah dalam setahun. Nah, di sini ditanya nih teman-teman. Yang pertama, menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Yang kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Dan yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Nah, lumayan susah ya soalnya, tapi tenang aja. Setelah ini, teman saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitungnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan saya dalam materi BEP ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagustar Pratama dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 22, akan menjelaskan tentang materi berikutnya dari kelompok saya, yaitu pada buku paket halaman 54-55. Baiklah, langsung saja. Biaya tetap keseluruhan senilai 5 juta rupiah dalam setahun. Sehingga dengan data tersebut kita diminta untuk membuat yang pertama, menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kedua, menentukan BEP produk A dalam unit, dan menentukan BEP produk B dalam unit. Kita langsung saja menjawab. Jawabannya ada dalam buku, ialah nomor 1, menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah BEP sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Sehingga BEP menjadi, tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah dijelaskan di dalam materi sebelumnya, yaitu 5 juta rupiah per 1 dikurang 7.500.000 rupiah ditambah 3 juta rupiah dibagi 15 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah. BEP sama dengan 5 juta rupiah per 1 dikurang 0,47, sehingga menjadi BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi 0,53. BEP sama dengan 9.433.962 rupiah. Baik, yang pertama sudah terjawab BEP perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya sebagai berikut. BEP unit produk A sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta rupiah per 1000 dikurang 500, sehingga BEP produk A dalam unit sama dengan 10.000 unit. Yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Di sini rumusnya sama saja. Mari kita masukkan BEP unit produk B sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, sehingga BEP produk B sama dengan 5 juta rupiah per 750 dikurang 300, sehingga BEP sama dengan 11.111 unit. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14. Yang Rp11 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetap terjadinya secara merata jumlahnya Rp700.092.
yang Rp500.000-nya adalah biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Di dalam tabel dijelaskan bahwa total unit Rp100.000 dengan harga jual per unit Rp20, biaya variabel per unit Rp11 dan biaya administrasi dan pemasaran senilai Rp3 per unit. Biaya tetap sehingga harga jual per unit dan biaya variabel per unitnya yaitu Rp500.000, biaya administrasi dan pemasarannya senilai Rp292.000. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah sebagai fungsi dari aktivitas suatu bisnis dalam periode yang sama, dan biaya variabel adalah biaya berkaitan dengan volume dan dibayar per barang atau jasa yang diproduksi. Dalam contoh di atas, biaya administrasi dan pemasaran ada yang dimasukkan ke unsur variabel dan sebagian masuk ke biaya tetap. Penggolongan itu berdasarkan timbul dan besarnya pada masing-masing unsur. Dari data tersebut, kita mendapatkan pertanyaan. Yang pertama, tentukan BEP per rupiah dan unit. Yang kedua, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung senilai Rp90.000. Jawabannya, nomor 1, tentukan BEP dalam unit. Rumusnya BEP unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan Rp792.000 per 20 dikurang 14, sehingga BEP sama dengan Rp792.000 per 6. BEP sama dengan 132.000 unit. Kemudian kita diminta untuk menentukan BEP dalam rupiah. Di paket dijelaskan rumusnya bahwa BEP sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang total biaya variabel per total hasil penjualan. Sehingga BEP sama dengan Rp792.000 per 1 dikurang Rp1.400.000 per 2 juta. Sehingga BEP sama dengan Rp792.000 per 0,3. BEP sama dengan Rp2.640.000. Nomor 2, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan untung senilai Rp90.000. Laba sama dengan harga jual dikurang total biaya. Kita masukkan labanya yang diminta yaitu Rp90.000. Rp90.000 sama dengan X dikurang biaya variabel plus biaya tetap. Di sini kita memisalkan harga sebagai X. Rp90.000 sama dengan X dikurang Rp1.400.000 plus Rp792.000. Rp90.000 sama dengan X min Rp2.192.000. X sama dengan Rp2.192.000 ditambah Rp90.000, sehingga X sama dengan Rp2.280.000. Jadi harga jualnya harus senilai Rp2.282.000 agar perusahaan mendapatkan untung senilai Rp90.000. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kera Natasha dari kelas 11 MIPA 2, absen 23. Sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan, sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas pada perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui titik impas sebuah perusahaan. Tujuan dari analisis break-even point adalah sebagai alat bantu untuk manajemen
melakukan perencanaan, yakni dalam hal membuat perencanaan laba dan penjualan. Juga untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk periode di masa yang akan datang, yang didasarkan pada tren penjualan terakhir. Penyusunan peramalan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Perencanaan penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus menentukan perencanaan laba terlebih dahulu. Perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan, karena laba memiliki selisih antara pendapatan yang diterima atau dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka, perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Perencanaan laba memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, sedangkan volume penjualan mempengaruhi volume produksi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika Diana dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Promosi Produk Hasil Usaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Nah, teman-teman, untuk mengomunikasikan usaha kerajinan yang telah kita produksi, perlu disusun strategi yang disebut juga dengan strategi promosi. Apa sih itu promosi? Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, efektivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut si Stanningrung, promosi itu sendiri adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, tadi kan sempat disinggung konsumen aktual serta konsumen potensial.
Kira-kira apa sih itu konsumen aktual dan apa sih itu konsumen potensial? Yang pertama, konsumen aktual. Konsumen aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah konsumen potensial. Konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, promosi penjualan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merangsang permintaan. Yang kedua, untuk meningkatkan hasrat konsumen untuk mencoba produk. Yang ketiga, untuk membentuk goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill adalah sebuah representasi angka yang lebih besar dibandingkan nilai buku yang dibayarkan suatu entitas untuk mendapatkan entitas lain. Tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan pembelian konsumen. Yang kelima, untuk mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak serta meminimalisir konsumen atas perilaku yang suka berganti-ganti merek. Tujuan yang keenam adalah mendorong konsumen untuk mencoba pembelian produk baru. Adapun tujuan promosi lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendorong pembelian ulang produk. Jadi di sini kita seperti mencoba supaya konsumen kita melakukan pembelian ulang secara terus-menerus ketika produk kita sudah habis konsumen kita konsumsi. Jadi seperti menjadikan konsumen kita menjadi konsumen tetap sehingga ia bisa membeli produk kita itu secara terus-menerus. Yang kedua, dapat menarik pelanggan baru. Jadi, pembelian produk kita itu tidak hanya konsumen tetap kita, tetapi juga konsumen-konsumen baru. Sehingga pemasaran produk kita itu semakin luas dan semakin dikenal oleh banyak orang. Sehingga banyak konsumen baru yang berminat untuk membeli produk kita. Tujuan yang ketiga adalah mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru. Nah, jadi di sini kita juga punya tujuan untuk mencoba mempengaruhi pelanggan kita supaya melakukan pembelian terhadap produk baru. Atau misalkan produk yang baru saja kita luncurkan sehingga konsumen-konsumen kita, konsumen tetap atau pelanggan-pelanggan baru kita itu untuk mencoba produk kita. Nah, sama saja ini kita seperti mendapatkan atau mencari sebuah konsumen aktual, yaitu konsumen yang langsung membeli produk kita pada saat produk kita itu baru diluncurkan oleh perusahaan. Secara umum, tujuan dari promosi penjualan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan atau konsumen akhir. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam
meningkatkan penjualan. Ada 5 jenis kegiatan promosi. Yang pertama, periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai macam media massa yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Iklan memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbayar, non-personal, menggunakan media massa untuk masifikasi pesan, sponsor yang teridentifikasi, persuasif, dan untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ada penjualan tatap muka atau biasa disebut dengan personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Personal selling mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi ke tempat konsumen berada. Kunci dari personal selling adalah prospecting atau mencari pelanggan dan menjalin hubungan dengan mereka. Targeting, communicating, atau mengkomunikasikan dan memberi informasi terkait produk Anda. Selling, servicing, information gathering, atau riset pasar. Allocating atau mengalokasikan target market. Yang ketiga, ada publisitas atau publicity, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya, yang pada umumnya bersifat ilmiah. Yang keempat, ada promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga promosi yang telah disebutkan tadi dan ditujukan untuk merangsang pembelian. Berbagai jenis peralatan yang unik seperti kupon, perlombaan, pemotongan harga, hadiah, dan lain-lain merupakan bentuk dari promosi penjualan. Yang kelima, ada direct marketing atau disebut juga dengan pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Kuncinya adalah komunikasi langsung dengan pelanggan serta target customer kita. Pada direct marketing ini, kita bisa memanfaatkan direct mail, katalog, broadcast media, TV advertorial, teleshopping, telemarketing, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.